milik Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah memperingati hari khusus, yaitu Jumat Agung. Dan pada ibadah Jumat Agung ini mengambil tema, mungkinkah Allah telah kalah? Mari kita masuk saat hening. Jemaat milik Tuhan dipanggil untuk bersama-sama berdiri dan kita masuk pada panggilan beribadah. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian dari Kidung Jemaat nomor 173 bait yang pertama. Siapa tergantung di salib di sana. Ibadah Jumat Agung ini kita sucikan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan bait yang ketiga, Kidung Jemaat 173. Jikalau kasihnya sempurna sejati. Kita masuk pada pengakuan dosa dan kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Kita bersama menyesali setiap kesalahan kita, dosa kita, dan mari kita wujud nyatakan pengakuan dosa kita dengan memujikan Kidung Penyesalan Dosa dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Atas pengakuan dosa yang boleh kita lakukan, atas pertobatan yang boleh kita lakukan, maka Tuhan Allah yang baik memberikan anugerah kepada kita lewat berita anugerah dari Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya
ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan kita juga menerima petunjuk hidup baru yang terkhusus diberikan oleh Tuhan kita untuk kita, yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai yang ke-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama, menjulang nyata atas Bukit Kala.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam ibadah istimewa Jumat Agung ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus istimewa sebagai sarana untuk memelihara iman. Sakramen perjamuan kudus didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, dari peristiwa perjamuan malam dan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, kita memahami perjamuan kudus mengandung 4 maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mau menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan Allah bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa setiap orang yang ambil bagian, setiap orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mau menunjuk dan mengingatkan ke peristiwa perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan mau menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen ini, mari kita sekali lagi melakukan pengujian diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan pendadaran sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri demi hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, yang menyesali dosanya, yang memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi, sebelum kita menerima sakramen ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Jemaat milik Kristus Yesus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur. Mari kita khususkan roti dan anggur ini, kita bedakan dengan roti dan anggur yang lain.
Karena dalam sakramen perjamuan kudus ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita terima, kita tengadahkan hati kita ke surga, karena kita yakin saat ini Tuhan Yesus sudah bertahta dalam kerajaan surga. Ia memiliki kemuliaan, memiliki kekuasaan kekal selama-lamanya. Sehingga sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita, Kristus yang mulia, Kristus yang memiliki kuasa di surga, ia pasti juga akan menguatkan, dia akan menyegarkan iman kita. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita makan bersama. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Tuhan, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima.
Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita untuk menerima sakramen perjamuan ini. Dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah namanya yang kudus ya segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jalannya sakramen perjamuan kudus istimewa di saat Jumat Agung ini. Kita akan dipimpin untuk mewujudkan rasa syukur melalui persembahan. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 22. Mazmur 22 yang demikian, firman dari Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air, aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling,
Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 361 bait yang pertama, Salib di salibmu kusujud. Tuhan, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Tuhan telah berkenan memelihara hidup kami, memampukan kami sehingga bisa berupaya mencukupi setiap kebutuhan kami. Sehingga ya Tuhan, pada kesempatan saat ini perkenankan kami mengumpulkan persembahan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk bisa memberkatinya, sehingga persembahan ini berguna, bermanfaat bagi pelayanan gereja kami ini. Dan sebentar lagi kami akan menerima sabda firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk memampukan kami untuk bisa menerima, bisa merasa-rasakannya, dan kemudian belajar untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Jumat Agung ini kita menerima bacaan
dari Injil Yohanes 2 pasal 18 dan pasal 19. Namun pada kesempatan saat ini saya akan membacakan pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Bapak Ibu jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, tema yang disodorkan, mungkinkah Allah telah kalah? Ini sama dengan ejekan, ironi yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkinkah Yesus itu nabi yang gagal? Nah, sih mungkin kalau dilihat secara fisik, dilihat yang terlihat dari serangkaian peristiwa, ya, pasal demi pasal yang kita terima dalam bacaan-bacaan, semuanya menunjukkan utusan Allah yang gagal, nabi Allah yang gagal, orang yang dekat dengan Allah yang gagal. Nah, itu kalau kita lihat secara sekilas. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apakah benar, apakah seperti itu. Apakah ada yang lebih dalam daripada itu, hanya melihat aspek penderitaan, aspek kesusahan dan sebagainya. Nah, terus terang Bapak Ibu, seluruh bacaan yang kita terima pada hari ini, bacaannya tidak ada sesuatu yang menggembirakan. Semuanya tidak ada yang baik. Yang ada adalah ya pembiaran. Orang dibiarkan sengsara, orang dibiarkan menderita. Yang ada adalah pengabaian, terabaikan. Yang ada adalah pelecehan. Orang dilecehkan, diludahi dan sebagainya. Orang ditindas. Tidak hanya itu, tapi juga tidak ada kehadiran. Adanya ketidakhadiran, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian. Jadi dari bacaan kita, Mazmur, Yesaya, Ibrani, Yohanes ya, kalau khusus Ibrani itu bicara tentang imam besar, terutama dalam 3 bacaan, Mazmur, Yesaya dan Yohanes, itu semuanya adalah pengabaian dan orang dicuekin begitu saja. Nah Bapak Ibu, mari sekarang kita lihat dalam keseharian. Ya, kalau orang terlalu banyak mendengar cerita tentang penderitaan, ya artinya yang diceritakan adalah isinya penderitaan terus-menerus, orang bisa mengalami mati rasa secara psikis. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, misalnya rintihan dari pemazmur tadi, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau kalau kita mendengarkan penderitaan dari hamba Tuhan melalui kitab Yesaya tadi, atau melalui kisah Yesus di kayu salib. Jadi kita bisa mati rasa, seolah-olah kita tidak kebal lagi lah. Ya, sudah kebal lagi terhadap penderitaan. Atau bisa jadi karena penderitaan itu jauh dari kita ya, atau kita tidak mengalaminya ya, kita kurang menghayati
tidak bisa merasakan secara dalam, tidak bisa berempati, karena kita tidak ikut merasakan penderitaan semacam itu. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang pernah memiliki sedikit pengalaman traumatis, ya mungkin agak menolong. Oh iya, begitu ya rasanya diabaikan, begitu rasanya dibiarkan. Lah Bapak Ibu, sebenarnya sebagian besar dari kita itu yakin kalau peristiwa salib atau penderitaan yang disodorkan oleh bacaan-bacaan kita itu sebenarnya inheren, meresap dan terjadi dan menjadi pengalaman manusiawi. Jadi tidak hanya sebagaimana yang disaksikan dalam bacaan-bacaan kita. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini jelas ada keterbatasan. Ini juga sebuah penderitaan tersendiri. Adanya keterbatasan untuk berusaha, adanya kesulitan ekonomi, adanya kondisi kesehatan yang mengancam, ada dampak-dampak lain. Ini juga sebenarnya adalah penderitaan yang hampir senada. Jadi dari bacaan-bacaan kita dan dari realitas yang sesungguhnya kita alami juga, kita disadarkan betapa fananya kondisi manusia itu. Kita disadarkan betapa kita membutuhkan Allah. Betapa kita sebenarnya seringkali terancam masuk dalam lembah kematian, bayang-bayang kematian. Kita disadarkan kefanaan hidup kita. Mari Pak Ibu saya ajak kita lebih dalam sedikit dalam bacaan Yesaya. Jadi Yesaya tadi menggambarkan hamba Tuhan yang setia, menggambarkan jiwa agung yang menderita, tetapi untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang menderita untuk kesejahteraan orang banyak, ide tentang kepahlawanan ini, kepahlawanan atau jiwa pahlawan yang punya fungsi untuk menebus, ini orang cenderung sinisme, orang cenderung meremehkan. Apa benar orang tersebut berani berkorban untuk orang banyak? Apakah dia bukan karena kondisinya terpaksa? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, padahal sebenarnya kepahlawanan atau penderitaan untuk kebaikan atau kesejahteraan orang lain itu juga sebenarnya adalah realitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita lihat, kita tilik dalam hati sanubari yang terdalam, setiap tindakan kita, setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita itu tidak selalu melulu hanya untuk diri kita sendiri, tapi itu dalam rangka untuk mencintai orang lain, mencintai anggota keluarga kita, mencintai sesama kita. Coba bayangkan kalau orang melakukan segala sesuatu semata-mata hanya untuk dirinya, untuk keegoisan dirinya, maka dia akan melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak bermakna. Bayangkan, sesungguhnya yang terjadi adalah kita itu saling memikul beban satu sama lain. Dengan saling memikul beban, kita melihat penderitaan itu tidak begitu terasa berat. Penderitaan itu akan bisa dihadapi, akan ada pemulihan. Jadi benar istilah Galatia sangkul sinakul ing bot repot itu benar-benar adalah prinsip kehidupan. Sehingga kehidupan akan menjadi sejahtera. Jadi pengorbanan hamba Tuhan tadi sebenarnya tidak ditakdirkan atau tidak dipaksakan oleh sesuatu. Tetapi itu adalah kesediaan, ketulusan dari hamba Tuhan tadi. Dan ini merupakan nubuatan dari Mesias. Dan kita tahu Mesias itu adalah Yesus Kristus. Jadi kesediaan hamba untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Bukan untuk kepentingan diri sendiri.
kesediaan hamba Tuhan untuk menderita demi dunia. Dan itulah yang menjadi role model dari kehidupan setiap insan percaya. Bahwasanya kehidupan pribadi itu adalah untuk sesama juga. Jadi salib yang sudah dilakoni atau dikerjakan pada Tuhan Yesus Kristus itu banyak menginspirasi munculnya jiwa-jiwa kepahlawanan, menginspirasi pelayanan kita. Salib tindakan untuk melepaskan kepentingan pribadi dalam terang komitmen supaya terjadi kesejahteraan dan keadilan bagi semua manusia. Jadi sebenarnya setiap detail pengorbanan kita itu adalah upaya memikul salib kita sebagai rekan dan dalam rangka solidaritas kita dengan Tuhan dan dengan mereka yang menderita. Ini bacaan Yesaya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya pengorbanan itu sesuatu yang alamiah, keinginan. Ini adalah hati atau jiwa yang tidak dikuasai oleh egoisme pribadi. Sementara itu Mazmur 22 menggambarkan pengalaman ditinggalkan, diabaikan, dibiarkan, bahkan oleh Allah sendiri. Ini menjadi ungkapan dari Mazmur 22. Hingga di sana dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan dari si pemazmur. Nah, seringkali kata mengapa engkau meninggalkan aku sebagai seorang pendeta sering beberapa kali mendengar kata-kata yang seperti itu ketika saya duduk di tempat tidur seseorang yang sakit kronis. Dia merasa kehilangan dukungan, dia tanpa daya, dia kurang diperhatikan, tidak hanya oleh sesamanya tetapi juga oleh Allah sendiri. Jadi ada saat-saat orang merasa putus asa, dia merasa sendiri dan tanpa daya. Namun saya juga berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pendeta, saya pernah juga duduk di tempat tidur di mana di sisinya saya mendengar adanya pengakuan yang jujur bahwasanya di saat sakitnya itu dia merasakan kedekatannya dengan Allah. Jadi saya mendengar juga pengakuan Tuhan menyapanya, Tuhan menyentuhnya. Ada perasaan yang mendalam akan kehadiran dan dukungan di tengah-tengah kelemahan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini tentu sangat bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya pengalaman saya ketika kita mendapati orang yang demikian putus asa, merasa terabaikan, tapi juga ada orang yang merasa mendapatkan kehadiran dan dukungan dari sesama, dari Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tidak dipanggil untuk menyangkali realitas adanya perasaan ditinggalkan atau perasaan putus asa itu tadi. Bisa jadi kita yang mengalami perasaan diabaikan atau putus asa. Nah, dari sini justru kita belajar. Dari Mazmur 22 ini kita belajar. Ada saatnya mungkin ada kematian mengenai gambaran hubungan yang benar. Gambaran tentang bentuk dukungan. Bagaimana sapaan dari sesama kita. Bagaimana sapaan dari Allah. Ya mungkin gambaran-gambaran itu bisa mati dan tergantikan dengan gambaran yang baru. Atau itu juga merupakan jalan untuk melahirkan satu gambaran yang baru tentang Allah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi justru peristiwa perasaan ditinggalkan dan putus asa itu menjadi momen orang untuk mereorientasi pemahamannya tentang bagaimana dukungan itu, bagaimana arti sentuhan dari sesama kita, kehadiran dari Allah untuk kehidupan kita. Jadi justru di saat seperti itu kita tertantang untuk menemukan cara-cara halus Allah
dalam menyapa, dalam menyembuhkan luka di tengah-tengah keputusasaan kita. Ada nyanyian, penderitaan itu justru menjadi kesempatan dari Allah untuk merendah sesuatu dalam penderitaan kita untuk kebaikan kita. Ini Bapak Ibu jeritan yang keputusasaan, perasaan ditinggalkan yang begitu dalam. Sementara itu dalam kitab Ibrani menggambarkan juru selamat sebagai seorang imam besar, dan ini terkait dengan apa yang dialami oleh Mazmur 22 tadi. Ini terkait dengan maraknya penderitaan, keputusasaan yang dialami oleh manusia. Sebagai imam besar, ia menunjukkan pribadi yang penuh kasih pengorbanan, yang mampu menyembuhkan kita dari keterasingan kita. Keterasingan kita dari sesama, keterasingan kita dari Allah. Ini adalah suatu pengakuan bahwa Yesus Kristus itu berbagi rasa dengan kita, paham situasi kita, share juga atas kondisi kita, maklum atas kondisi kita. Jadi imam besar kita adalah imam besar yang paham, mengerti seberapa dalam penderitaan yang kita alami. Yesus paham dan mengerti kondisi kita sebagai imam besar. Dengan cinta kenosisnya, dengan cinta pengosongan dirinya, Yesus ikut merasakan dalamnya penderitaan kita. Dan itu lebih dijelaskan dalam bacaan Injil Yohanes. Beberapa rangkaian penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Meskipun seringkali kita yakin Yesus tidak ditakdirkan untuk mati. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah kalah, Nabi gagal, utusan Allah yang gagal. Yesus tidak ditakdirkan untuk gagal atau kalah atau mati, tidak. Tetapi ia lebih besar memilih untuk menjadi salah satu dari kita. Karena ia menjadi imam besar yang ingin menghayati penderitaan kita, ia menjadi salah satu dari kita, menjalani hidup kita, berbagi rasa sakit kita, dan juga dalam momen-momen perkawinan ikut merayakan kegembiraan kita. Jadi sebenarnya jalan Yesus menuju salib adalah soal pilihan yang diambil oleh Tuhan Yesus. Yesus memiliki pilihan lain, namun ia memilih kemungkinan kematian untuk mewujudkan kehendak Allah demi kesejahteraan dan keselamatan. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa dirasionalkan. Ketika kita memilih melakukan sesuatu demi yang lebih besar, orang mencurigai kita, wah sok pamer dan sebagainya. Padahal yang kita lakukan adalah suatu pengorbanan. Tetapi ya ini hati, persoalan hati, dan Tuhan yang melihat hati kita. Di Bapak Ibu, sengsara bahkan kematian Tuhan Yesus seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes tadi, ini bukanlah ajakan untuk pasif, bukan. Biarlah, kita kan sudah punya penebus, kita kan sudah punya Allah yang mengerti, memahami kondisi kita. Biarlah Yesus saja yang memikul salib. Tidak. Tapi cerita penderitaan itu tadi justru adalah tantangan untuk suatu pilihan. Ya. Tantangan untuk upaya yang kreatif dari kita. Upaya penuh kasih yang kreatif dalam kita menghadapi kejahatan di zaman kita. Jadi Bapak Ibu, justru peristiwa penderitaan salib Tuhan Yesus ini adalah suatu kondisi yang memanggil kita untuk memiliki daya kreativitas penuh kasih dalam menghadapi kuasa demonik yang ada di sekitar kita. Jadi sengsara Kristus justru menggugah kita untuk keterlibatan kita. Atau sengsara Kristus itu justru menjadi sumber inspirasi manakala kita menghadapi penderitaan kita sendiri.
atau ketika kita berusaha menolong penderitaan orang lain. Jadi justru itu menjadi sumber inspirasi untuk kita. Dan kita sebenarnya saat ini sudah tidak membutuhkan salib lagi di dunia. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan bagi yang terluka. Yang kita butuhkan adalah yang terpinggirkan itu mendapatkan perhatian. Mereka yang dilecehkan itu dipulihkan. Mereka yang dilupakan itu disapa. Itu yang kita butuhkan saat ini. Dan tentunya itu juga menjadi panggilan dari setiap orang yang terinspirasi oleh peristiwa Yesus Kristus disalibkan. Jadi Bapak Ibu, rahmat atau kebaikan atau pelajaran yang bisa kita petik di hari Jumat Agung ini bukannya pada salib, tetapi justru yang ada di belakang salib itu, yaitu apa? Cinta Allah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Cinta Allah yang justru mendorong daya kreatif kita untuk mampu menghadapi setiap penderitaan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan kita tidak sendirian. Allah menyertai kita. Kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kegembiraan, rasa sakit dan ketakutan kita. Jadi itu semua menginspirasi kita untuk bisa mengambil tempat sebagai sahabat Kristus untuk bisa mendatangkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Selamat memasuki Jumat Agung. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Surgawi, pada kesempatan Jumat Agung ini, sungguh kami mohon kekuatan-Mu, agar kami tidak hanya mampu menghadapi setiap penderitaan, keterasingan, dan keputusasaan yang kami alami, namun kami juga Engkau mampukan untuk menjadi sumber berkat, sumber pertolongan dari-Mu bagi sesama kami yang putus asa, bagi sesama kami yang sedang menderita, bagi sesama kami yang sedang mengalami kehancuran. Tuhan, tolonglah hidup kami, sehingga melalui hidup kami salib-Mu terpancar, cinta kasih-Mu terpancar, cinta kasih-Mu dirasakan secara nyata. Tuhan, berkati setiap bentuk pengorbanan yang kami lakukan. Sucikan, murnikan ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui apapun yang kami kerjakan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini perkenankan kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong, Tuhan murnikan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah cinta kasih tumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sangkul sinangkul ing bot repot sungguh nyata dalam kehidupan berkeluarga kami. Juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja kami. Tuhan, pada kesempatan Jumat Agung ini kami juga mendoakan upaya pemerintah dalam menangani wabah Covid. Tuhan, kami berdoa untuk perjuangan para nakes. Kami berdoa untuk perjuangan tim gugus tugas. Tuhan kuatkan, Tuhan beri semangat, sehingga pelayanan mereka adalah pencerminan dari pengorbanan-Mu. Pelayanan mereka adalah wujud konkret dari cinta kasih kepada sesamanya. Oleh karena itu ya Bapak, Engkau jamah
setiap mereka yang ada di garis depan dari upaya menangani wabah dan pandemi ini. Tuhan, kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat 179, Yesus Kau Kehidupanku. Jemaat milik Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia memperbarui iman kepercayaan kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua, Yesus Kau telah memikul fitnah.